Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Dari awal kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, 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 oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi tak teratasi. Amat dalam tak terbawahi, amat lebar tak terseberangi. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi tak teratasi, amat dalam tak terbawahi, amat lebar tak terseberangi. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Dari awal K-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal K-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih,
Kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, kita ketemu lagi hari ini ya, ibadah online. Senang banget ya, meskipun kita harus beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi hari ini kita semua mau serius dalam beribadah, oke?
Mari adik-adik semua kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa ada dan menyertai kami, membimbing kami, dan juga menjagai kami Tuhan, sehingga sampai hari ini kami bisa bersama-sama Tuhan untuk kami bisa beribadah secara online maupun secara offline. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada dan selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, mempersiapkan telinga kami, hati kami, sehingga kami bisa belajar lagi Tuhan, agar kami bisa semakin hari semakin menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang membanggakan Engkau. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Hore. Nah, hari ini Cici mau bercerita tentang seorang tokoh yang memang bukan dari Alkitab, tapi seorang tokoh yang ceritanya sangat inspiratif gitu kan. Nah, waktu pertama kali Cici mendengarkan ceritanya dia nih, Cici tuh rasanya hatinya tuh kadang sedih gitu kan. Tapi satu sisi Cici belajar banyak hal sekali dari si Bapak ini. Nah, sekarang kita sebut aja namanya Bapak Hari. Siapa adik-adik? Bapak Hari. Nah, si Bapak Hari ini adalah seorang yang tampan, ganteng ya. Gantengnya kayak siapa ya? Kayak BTS ya, kayak Korea-Korea gitu ya, kayak opa-opa gitu, enggak ya? Atau kayak si ganteng yang di film-film Marvel gitu ya, pokoknya yang ganteng gitu kan, badannya keker kayak yang Marvel superhero gitu. Nah, kalau udah tampan dan ganteng gitu, otomatis si Bapak Hari kan banyak yang suka ya, karena kan mukanya ganteng gitu. Kalau lihat tuh rasanya seneng, hatinya tenang ya kan. Dan memang si Bapak Hari ini banyak sekali yang deketin gitu kan, banyak perempuan yang tertarik. Akhirnya si Bapak Hari dengan bukan cuman mukanya yang tampan, tapi dia juga orang yang sangat pintar. Dia sangat pintar, Bapak Hari sangat rajin sekali dalam pekerjaannya. Dan akhirnya dia menikah ya. Dan akhirnya juga diberkahi 3 orang anak. Nah, ada 3 orang anak perempuan, cantik-cantik lagi ya. Nah, setelah itu kan sepertinya belum lengkap ya. Kok kayaknya anaknya perempuan aja gitu kan. Akhirnya Tuhan memberkahi lagi 1 orang anak laki-laki ya kan. Nah, kalau kita lihat kan kayaknya hidupnya si Bapak Hari bahagia banget gitu kan. Diberkahi keluarga yang harmonis ya kan. Diberkahi pekerjaan yang baik, dikasih istri yang cantik, 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik, dan juga ada 1 anak bungsu laki-laki yang ganteng banget mirip bapaknya. Nah, si Bapak Hari ini sebenarnya pekerjaannya adalah yang mengurus pembangunan sebuah gedung rumah. Jadi kayak rumah susun yang besar gitu kan. Nah, tetapi tiba-tiba ada sebuah musibah adik-adik. Jadi tiba-tiba di tempat pembangunan itu terjadi musibah kebakaran. Aduh, coba deh kamu bayangin ya. Sebenarnya bangunan itu udah hampir jadi, tapi ada musibah. Musibahnya itu apa? Musibahnya itu adalah kebakaran, dan seluruh gedung yang udah hampir jadi itu terbakar. Waduh, padahal kan sebentar lagi itu udah mau jadi kan. Dan karena ada musibah itu, akhirnya si Bapak Hari itu di PHK. PHK itu adalah pemberhentian kerja. Jadi pemutusan pekerjaan. Jadi si Bapak Hari ini diberhentikan karena perusahaannya sudah rugi ya kan. Pembangunan yang rumah itu tuh yang besar banget hancur semua gitu kan, dan menghabiskan banyak uang. Akhirnya semua karyawannya diberhentikan. Akhirnya kan Bapak Hari jadi tidak punya pekerjaan. Padahal Bapak Hari punya 1 istri ya kan, ada 3 orang anak perempuan ya, sama ada 1 orang anak laki-laki ya kan.
Sedih nggak saat itu Bapak Hari? Bapak Hari sedih ya kan? Aduh, kenapa ya? Kok aku jadi diberhentiin kerja gitu kan? Gimana nanti aku bisa menghidupi anak dan istriku? Begitu kalau katanya Pak Hari ya. Nah, tetapi Tuhan itu selalu baik ternyata ya. Ternyata Pak Hari tuh kalau kita pikirkan kan kasihan ya gitu kan, kehilangan pekerjaan. Tetapi ternyata responnya Pak Hari tuh nggak seperti itu gitu kan. Memang dia sempat berpikir gitu kan, aduh gimana ya aku untuk bisa menghidupi keluarga. Tapi Bapak Hari akhirnya memutuskan untuk nggak usah mikirin kayak gitu. Karena aku punya Tuhan, kata Pak Hari. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Kata Pak Hari seperti itu. Dia percaya di firman Tuhan pun berkata seperti itu. Dan dia dengan hati yang tetap bersyukur, dia berdoa, ya kan? Dia berdoa minta kecukupan dari Tuhan dan akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, ya kan? Kalau kita lihat kalau Pak Hari bersungut-sungut gitu kan, kalau dia marah-marah ya belum tentu dia bisa dapat pekerjaan. Tetapi respon dari Pak Hari ketika dia kehilangan pekerjaan itu, dia nggak langsung hilang semangatnya gitu kan, hilang sukacitanya atau hilang rasa syukurnya. Nah, Bapak Hari tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan dia pekerjaan. Pekerjaannya apa? Apakah sama gitu kan, bikin bangunan rumah lagi yang gede? Ternyata enggak. Nah, pekerjaan yang Bapak Hari dapatkan adalah dia melayani orang-orang dan keluarga dari teman-temannya yang juga kehilangan pekerjaan sama seperti dia. Wow, keren banget kan? Kayak dia jadi melayani mereka, dia memberikan konseling ya kan. Konseling itu seperti kayak tempat bercerita gitu kan. Dia memberitakan firman Tuhan ya kan. Wah, jadi dia udah mulai ada pekerjaan lagi ya. Tetapi waktu tengah-tengah dia lagi dapat pekerjaan itu, ada kabar sedih lagi nih adik-adik. Ternyata anak bungsunya Bapak Hari itu sakit keras. Dia flu, dia demam sampai tinggi sekali kan. Kita tahu ya, anak laki-lakinya kan anak terakhir ya, artinya yang paling disayang. Dan umurnya itu sama kayak adik-adik loh. Berarti kan masih kecil ya, kecil tapi udah mau beranjak dewasa gitu kan. Tapi kan masih lagi disayang-sayang banget nih. Tapi dia sakit, dia menggigil ya kan, dia flu ya kan, udah pakai selimut tuh tetap dia menggigil ya kan. Nah, teman-teman pasti juga pernah sakit ya, menggigil rasanya kan gak enak banget gitu kan. Terus bilang haciu gitu kan. Dan akhirnya ternyata Tuhan memanggil anaknya yang bungsu. Jadi akhirnya anak yang bungsu itu meninggal, sehingga dia harus meninggalkan keluarganya. Betapa sedihnya ya kalau kita lihat sebagai Bapak Hari. Nah, kalau adik-adik coba deh pikirin. Sekarang kita punya keluarga ya, kita punya mama, kita punya papa ya kan, kita punya kakak, kita punya adik. Harus loh kita selalu bersyukur, karena gak semua orang punya keluarga yang seperti kita miliki ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk kita harus selalu bersyukur dengan keberadaan dari keluarga kita. Nah, kita lanjut lagi ya, kita kembali ke cerita ke Pak Hari. Nah, habis itu Pak Hari pasti sedih banget kan, sedih banget ya, satu keluarga sedih gitu. Karena kan kita tahu kalau adik bungsu laki-laki satu-satunya disayang banget gitu kan. Jadi satu keluarga tuh sedih, akhirnya udah nggak, saking sedihnya tuh mereka udah nggak tahan lagi tinggal di daerah rumahnya sekarang, karena selalu mengingatkan gitu kan memori-memori dengan si adiknya yang paling bontot tuh, yang paling kecil. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke luar negeri kan. Udah dah, kita harus mulai kehidupan yang baru kan. Nah, waktu itu saat itu Pak Hari tuh udah sempet janjian sama orang gitu kan di dalam pekerjaan dia. Jadi dia nggak bisa ninggalin dulu nih pekerjaannya. Jadi akhirnya si Bapak Hari antar istri dan 3 orang anaknya naik kapal untuk nyebrang ke negara lain ya kan, karena sudah mau meninggalkan kota yang dia tinggali sekarang, dia mau pindah ke tempat baru. Nah,
Jadi waktu itu Pak Hari nggak ikut, ya yang pergi tuh cuman istrinya dan 3 orang anaknya. Tapi ternyata bukannya sampai ke tujuannya, waktu hampir mau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lagi, yaitu kapalnya tertabrak batu es. Aduh, coba kita pikirkan. Setelah ditinggal sama anaknya yang paling kecil, sekarang Pak Hari ditinggal oleh istrinya dan 3 orang anaknya. Meninggal semua orang yang menaiki kapal tersebut. Wah, kalau kita lihat betapa sedihnya ya jadi Pak Hari. Betapa sedihnya kehilangan keluarganya. Yang tadi Cici pernah sempat bilang tadi kan. Sekarang kita punya keluarga yang utuh, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kehidupan, ya kita masih bisa main game loh, ya kita masih bisa jajan di luar, papa masih kasih uang jajan, masih bisa sekolah. Apa yang seharusnya adik-adik lakukan? Yang harusnya adik-adik lakukan itu adalah kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Kepada siapa kita harus bersyukur? Tentu saja nomor 1, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga bisa bersyukur kepada orang tua kita yang akan membesarkan kita, ya kan, yang memberikan kita kehidupan, kasih kita makan, ya, memberikan kita kesempatan untuk bersekolah, kan? Banyak hal ya yang bisa kita syukuri ketika kita melihat cerita Pak Hari. Nah, sekarang Cici cerita sedikit ya. Akhirnya Pak Hari seperti apa? Sedih, tapi akhirnya dia tetap bersyukur dengan segala keadaan yang ada. Dan akhirnya sekarang Pak Hari ini menjadi seorang pengarang cerita. Dia memberikan cerita kehidupannya sampai hari ini dia masih hidup dan dia masih melayani Tuhan. Luar biasa sekali ya. Kita mau belajar dari cerita Pak Hari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dia tetap mau bersyukur. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, apalagi kita yang kita punya kesehatan, kita punya kehidupan yang luar biasa, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa ngeles. Banyak hal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita dan kita harus bersyukur. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau ajarin adik-adik kembali untuk bisa selalu bersyukur saat berdoa. Nah, kita punya 5 jari ya. Nih, kita punya 5 jari. Coba kasih lihat Cici semua. Kayak gini nih, kita tunjukin 5 jari. Di 5 jari ini yang akan jadi pedoman atau menjadi pegangan kita saat kita berdoa. Kepada siapa kita harus bersyukur ya. Jempol yang pertama. Ya, kalau kita kan jempol paling besar ya. Kalau kita mau ketik-ketik kita pakai jempol ya. Nah, jempol pertama kita harus berdoa kepada apa? Bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Dia berikan, atas kehidupan yang Dia berikan, atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua nih, kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada siapa? Kepada yang telah membimbing hidup kita, kepada keluarga kita, yaitu orang tua kita, ya, untuk mama papa kita, untuk guru-guru sekolah yang udah ngajarin kita, yang membimbing kita, pada guru-guru sekolah minggu adik-adik juga, nggak cuma ke Cici Cindy, banyak banget ya Koko Cici yang telah mengajari adik-adik ya. Nih jangan lupa nih, kedua ya, orang tua, guru dan juga pembimbing di gereja. Nah, yang ketiga kita harus berterima kasih kepada siapa? Nah, yang ketiga kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada orang-orang pimpinan dari negara kita. Kita punya Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR. Jangan lupa kita harus bersyukur dengan adanya kepemimpinan mereka, kita bisa hidup tenang di Indonesia ya. Dan yang di jari manis ini ya, kalau kita ngomongin jari manis kan ngomongin kesetiaan. Nah, kita juga harus bersyukur atas kesetiaan yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Kita bersyukur kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, yang kelingking nih, kalau kelingking kita lihat kayaknya paling kecil ya di jari-jari kita. Jangan lupa kita berdoa untuk setiap hal kecil yang ada dalam kehidupan kita. Apa hal kecil yang kita miliki? Kalau kita bilang rumah gede ya, tapi banyak hal kecil yang bisa yang telah kita dapatkan. Misalnya apa? Terima kasih untuk kita bisa makan pakai piring ya. Coba kita makan nggak punya piring, pakai apa? Ya kan? Kita dikasih sendok, itu kan sebenarnya hal kecil. Dan banyak lagi ya, Tuhan kasih kita matahari yang terang menyinari dunia ya kan. Di malam hari kita dikasih selimut kalau kedinginan. Banyak hal kecil yang perlu kita syukuri atas apa yang telah Tuhan kasih. Jadi jangan lupa adik-adik, kita mau berdoa, kita berdoa dan bersyukur kepada 5 hal yang tadi sudah Cici sebutkan. Nah, sekarang kita mau buka di ayat kita sebagai ayat pedoman kita minggu ini di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Bunyinya adalah dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke adik-adik, dari cerita Pak Hari tadi Cici sempat bilang bahwa banyak hal yang Cici pelajari, yaitu kita harus selalu bersyukur dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di ayatnya pun dikatakan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Oke, itu saja hari ini. Semoga adik-adik jangan lupa ya, dan mulai sekarang harus sering-sering bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan. Mari kita mau lipat tangan kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini Engkau Allah yang telah mengingatkan kami untuk kami bisa selalu bersyukur untuk setiap hal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk setiap hal besar, hal kecil Tuhan, dan kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk segala hal yang telah Kau berikan. Dan biarlah Bapa, kami rindu untuk kami bisa menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua kami, membanggakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan semakin hari kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjagai keluarga kami, untuk papa, mama, adik dan kakak kami. Biarlah Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau cukupkan kebutuhan kami, bahkan Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada kami. Kami yang juga mau berdoa untuk mereka yang sakit, Engkau Allah yang sembuhkan, mereka yang berbeban, Engkau yang hibur Tuhan, dan kami yang dalam pembelajaran sekolah kami, Engkau Allah akan memberikan hikmat sehingga kami bisa menjadi anak yang pintar Tuhan, anak yang kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Itu saja hari ini adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, makan yang sehat ya, minum yang sehat, biar kita bisa menjadi anak yang selalu kuat, sehat, dan selalu membanggakan Tuhan dan orang tua kita. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.